Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari, NIM 2220200018 dari jurusan Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Baiklah, di sini saya akan membahas penyelesaian tentang program linear yang kerap terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita dapat melihat contoh pada video berikut. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan linear yaitu menentukan variabel yang dimana seperti pada contoh soal dimisalkan X sama dengan roti pia, kemudian Y sama dengan bolu kismis, dan variabel Z sama dengan coklat keju. Kemudian, pada langkah yang kedua, kita harus menentukan fungsi tujuan dalam program linear yang mana fungsi tujuan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu fungsi untuk memaksimumkan dan meminimumkan. Pada soal ini kita harus memaksimumkan keuntungan di Z maksimal, yaitu sama dengan 150X ditambah 400Y dan ditambah 600Z. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu fungsi kendala atau batasan. Nah, di sini terdapat 3 fungsi kendala seperti tertera pada gambar, di mana ketiga jenis roti tersebut memerlukan 3 kali pemprosesan, yaitu penyiapan bahan, peracikan, dan pemanggangan. Setelah ketiga tahap tersebut selesai, langkah selanjutnya kita harus mencari titik potong. Kita harus mencari titik potong dari ketiga persamaan yang terdapat pada fungsi tersebut. Pada fungsi kendala atau batasan, untuk setiap persamaan, kita harus mengubah tanda ketidaksamaan menjadi tanda persamaan, di mana tanda lebih kecil sama dengan harus diubah menjadi tanda sama dengan. Sekarang masuklah kita ke persamaan 1, di mana di sini ada 4X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 130. Untuk persamaan 1, terdapat 3 tahapan untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Yang pertama, kita misalkan nilai X dan Y sama dengan 0. Maka kita akan mendapat nilai Z yaitu 21,67 dan nilai 4 dihasilkan dari 130 dibagi 6. Untuk langkah yang kedua, kita misalkan X dan 2 sebagai 0, maka kita akan mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 65. Kemudian yang ketiga, kita misalkan Y dan Z sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X sama dengan 32,15. Setelah mendapatkan titik potong dari 3 persamaan tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita harus menggambar pada garis bilangan, di mana garis bilangannya terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian kita harus menyatukan titik-titik yang sudah kita dapatkan dari persamaan Y tadi. Kita peroleh langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian, di mana daerah himpunan penyelesaian ini tidak didapatkan dari daerah yang diarsir 3 kali, seperti pada yang tertera pada gambar. Pada daerah himpunan penyelesaian, kita mendapatkan 5 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik C, dan titik E. Untuk mendapatkan nilai dari titik B, kita harus menggunakan persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, pada persamaan ketiga, kita mendapatkan nilai X, yang mana nilai X ini sama dengan 52 dikurang 4Z. Kemudian, kita masukkan nilai X tadi ke persamaan 1, yang akan menghasilkan nilai Z sama dengan 7,8. Kemudian kita substitusikan nilai Z kepada persamaan ketiga. Dari persamaan ini kita akan mendapatkan nilai X sama dengan 20,8 dan dapat ditentukan bahwa
titik B berada pada 20,8, 0, 7,8. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai dari titik D. Langkah pertamanya yaitu kita eliminasikan persamaan pertama dan persamaan kedua yang akan menghasilkan nilai Y sama dengan 13. Kemudian kita masukkan nilai Y ke persamaan ketiga yang mana pada persamaan ini kita akan mendapatkan nilai X sama dengan 26. Dan dapat ditentukan bahwa titik D berada pada titik 26,13,0. Setelah nilai dari kelima titik tersebut didapatkan, kita akan memasukkan nilai dari setiap titik ke persamaan yang terdapat pada setiap fungsi tujuan, yang dimana fungsi tujuan tadi yaitu 150x ditambah 400y ditambah 600z. Dari sini kita memperoleh nilai tertinggi, nilai maksimal terdapat di titik Y yang bernilai 10.400.000. Nah, kesimpulan yang kita peroleh dari laba maksimal yang diperoleh oleh PT Bakery yaitu senilai 10.400.000 yang terdapat pada titik E, yang mana memproduksi 0 roti piah, 26 bolu kismis, dan 0 coklat keju. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan berguna bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.